Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya ini Jeremy Timothy Siombing. Saya berasal dari Fakultas Hukum eh, di kelas 2023 M dengan NIM 2304070746626. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari buku yang saya baca yang berjudul Pedoman Berinternet Aman, Nyaman, dan Bertanggung Jawab. Pertama yaitu komputer. Komputer adalah beragam gadget atau gawai yang dikenal saat ini, mulai dari ponsel pintar, smartphone, tablet, laptop, hingga personal komputer atau PC. Komputer memiliki memori dan prosesor yang cara kerjanya hampir sama dengan memori dan otak manusia. Dengan memori dan prosesor, komputer bisa menyimpan file-file komputer seperti program, foto-foto, dokumen, game, atau musik. Lalu komputer sendiri juga mempunyai dua komponen utama, yaitu terdiri dari perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Ibaratnya manusia, hardware adalah bagian tubuh komputer yang bisa dilihat. Tanpa komponen ini, sebuah komputer tidak akan bisa beroperasi dengan baik. Contoh hardware komputer adalah mouse, monitor, printer, webcam, speaker, dan sedangkan software adalah otaknya komputer itu sendiri. Waspada cyberbullying. Cyberbullying yaitu perilaku antisosial yang melecehkan ataupun merendahkan seseorang, kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja, baik yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler. Cyberbullying memanfaatkan pesan SMS, email, instant messaging, blog, media sosial, atau halaman web untuk mengganggu, mempermalukan, dan mengintimidasi anak. Bentuknya bermacam-macam, yaitu seperti menyebarkan isu-isu palsu, memposting foto-foto memalukan, pelecehan seksual, ancaman, hingga tindakan yang berbuntut pemerasan. Beberapa kasus di luar negeri, korban dari cyberbullying ini banyak yang akhirnya bunuh diri. Lalu ada ancaman potensial di internet. Yang pertama adalah spam. Spam adalah email sampah yang kerap datang bertubi-tubi ke mailbox kita. Tanpa dikehendaki, isi dari spam tersebut bermacam-macam, dari sekedar menawarkan produk atau jasa hingga penipuan berkedok bisnis kerja sama, tawaran multi-level, marketing, dan iklan-iklan yang tidak dikehendaki. Lalu ada malware. Malware adalah sebuah program berisi kode berbahaya, termasuk diantaranya virus, worm, dan trojan. Malware menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi populer seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat koneksi peer-to-peer. Spyware. Spyware adalah sebuah program jahat yang bersembunyi di dalam komputer. Sesuai namanya, program ini akan memata-matai segala aktivitas yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan kita, lalu mencuri data-data penting seperti username, password, dan informasi rekening bank. Dari sekedar menawarkan produk atau jasa hingga penipuan, berkedok bisnis kerjasama, tawaran multi-level, marketing, dan iklan-iklan yang tidak dikehendaki. Lalu yang terakhir ada phishing. Dalam dunia internet, phishing dikenal juga sebagai aksi penipuan online yang mencoba mencuri data penting pengguna internet, seperti username, password, dan detail informasi kartu kredit. Teknik serangan yang dilakukan umumnya dengan rekayasa sosial, misalnya dengan memanfaatkan isu-isu terkini seperti peristiwa, bencana alam dan gempa bumi, ajang kompetisi olahraga seperti Olimpiade atau Piala Dunia, dan sebagainya. Menyebarkan diri dengan memanfaatkan media-media komunikasi populer seperti email, pesan instan, situs, dan material download lewat koneksi peer-to-peer. Efek negatif media sosial. Anak dan remaja menjadi malas belajar, berkomunikasi di dunia nyata, tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak berkomunikasi di dunia maya, maka pengetahuan tentang seluk-beluk berkomunikasi di kehidupan nyata, seperti bahasa tubuh dan nada suara, menjadi berkurang.
Lalu yang kedua, media sosial akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan di sekitar mereka, karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi kurang berempati di dunia nyata. Yang ketiga, tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs media sosial. Hal ini akan membuat anak dan remaja semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs media sosial dan di dunia nyata. Masalah ini akan mempengaruhi keterampilan menulis mereka di sekolahan dalam hal ejaan dan tata bahasa. Lalu yang terakhir, media sosial adalah lahan subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah tahu apakah seseorang yang baru dikenal anak kita di internet menggunakan jati diri yang sesungguhnya. Tips cara mencegah dan menghentikan cyberbullying. Yang pertama, jangan merespon, lalu jangan membalas aksi pelaku, adukan pada orang yang dipercaya, simpan semua bukti, segera blokir aksi pelaku, selalu berperilaku sopan di dunia maya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari membaca buku ini adalah kita diminta untuk lebih kritis dalam bermedia sosial, dan buku ini juga menjelaskan tentang banyak cara untuk berinternet yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya presentasikan dapat berguna. Terima kasih.